The measure of a man's greatness is not the perfection, but the way they serve others. Seorang role model hidup sehat tidaklah harus selalu sempurna. Karena saya percaya, sesuatu akan menjadi sempurna ketika dilakukan dengan ketulusan dari hati. Role model hidup sehat bukanlah seseorang yang menjadikan dirinya sebagai sosok untuk ditiru mirip mungkin, melainkan satu sosok yang dengan ketulusan hatinya mau hadir, berbagi untuk melayani, dan menjadi saluran berkat bagi orang banyak. Karena terkadang hati dapat melihat apa yang tak dapat dilihat oleh mata. Welcome back with us here with me, Raya and Tifa. And today we are with Niall, the winner of Element 2023 and Mr. World 2024. Welcome, Nathanael Yoga. Iya benar. Awal tadi ya. Iya. Oke, gini ya kan. Iya. Oke. So, Niall, thank you so much for joining us today. Thank you for Mungkin sebelum kita mulai, kita mau banyak nanya-nanya soal Niall dulu nih. Boleh diperkenalin mungkin dari background-nya, dari apa yang mungkin viewers belum tahu nih soal Niall. Oke, singkat aja kalau perkenalan singkat background, aku masih mahasiswa dari BINUS, Visual Communication Design. Yang puji Tuhan kemarin menang Element tahun lalu 2023 dan sekarang mau compete di Misu sebagai representasi dari Indonesia 2024 gitu. Oke. Umur, tempat tinggal, perlu nggak? Boleh. Oh serius? Oh enggak. KTP dong ini. Sekalian nanti fotonya sama KTP gini. Iya, gini. Kayak pinjol. Oke, mungkin yang viewers belum tahu, kita ini udah satu kampus ya, jadi udah kenal duluan nih. Makanya kita udah tahu Niall dan udah tahu the amazing background behind Niall nih. Iya, kita satu kampus, satu jurusan, seangkatan. Iya. Terus kalian berdua pernah sekelas kan? Pernah ya? Pernah ya? Kalian berdua masa nggak pernah? Oh berarti ya udah maaf guys, saya kurang gaul di kampus. Pokoknya kita anak di kafe guys. Iya, Soalnya bener. kelas kita ganti-ganti ya guys ya. Bener. Oke, sebenarnya aku mau nanya sih, gimana sih awal perjalanan? Mulai dari kan lo nih anak DKV kan, terus bisa ikut Elmen tuh gimana ceritanya? Kok tiba-tiba bisa ikut Elmen? Sebenarnya ini bukan DKV things banget kan, Iya. Iya. anak DKV bisa terjun ke apa ya bilangnya ya, mirip pageantry. Iya. Miss World tuh pageantry, Elmen bukan pageantry. Dan Oh. kenapa gue bisa join? Sebenarnya karena ada yang approach. Gitu. Jadi ini rekomendasi orang sih. Gue waktu itu suka nge-gym karena ya gimana sih anak cowok masih muda lagi Iya, pengen maksimalin masa pertumbuhannya, transformasinya. Dan dari video TikTok, Instagram gue, starting content ya on 2022 kalau nggak salah. Terus ada yang notice, dia tuh sesimpel ngirimin DM kayaknya lu cocok deh ikut Elmen gitu. Jadi dari personal branding gitu ya? Nah, ya mungkin bisa dibilang kayak gitu ya. Walaupun itu kayak baru satu video sih gue upload di TikTok. Dan dari situ baru gue denger Elmen tuh apa. Sebelumnya I have no idea about this industry atau ajang-ajang kayak gini. Dari nggak tahu jadi Wina ya. Iya, keren banget loh. Keren banget. Ya abis itu start from that day aku do research kayak Elmen ini apa sih. Dan ternyata di Elmen of the Year itu sendiri udah dari 2018 kalau nggak salah. Dulu aku udah ada kayak 2004 sampai 2013 kalau nggak salah. Namanya Elmen of the Year. Terus dari 2013 sampai 2018 itu nggak ada, mereka ganti konsep jadi The New Elmen of the Year. Dimana ajang ini cari influencer hidup sehat. Gitu. Jadi kenapa ini bukan pageantry, bukan apa, jadi emang yang dicari itu beda, bukan BA, bukan spokesperson, tapi yang dicari health influencer. Gitu, yang harapannya bisa menginspirasi lewat hidup sehat. Gitu. Nah, dari situ ya udah aku lihat value ajang ini kayak oke banget nih buat belajar. Iya. Aku masih 19 back then, 19 tahun, 2 years ago, dan kayak ya kayaknya ini waktu yang tepat, ideal time gitu, belum sibuk kerja, masih kuliah bisa ngatur waktunya,
dan energi masih nggak ada habisnya karena ada. Iya, Ya udah dari situ aku bisa join dengan niat pengen belajar aja, gain experience sebanyak-banyaknya. Aku tahu pasti nanti aku ketemu orang yang pengen belajar juga dan punya banyak pengalaman di situ dengan berbagai background. Most often sih di kesehatan sih backgroundnya. Kalau nggak dokter kayak atau pokoknya peduli soal kesehatan gitu. Tapi ternyata memang seberagam itu. Ada yang pilot, ada yang apa ya? Kalau nggak salah PNS juga ada mahasiswa juga ada, kayak aku juga. Terus ada apa lagi ya? Kerja kantoran juga ada, banker. Pokoknya seberagam itu dan emang pengen jadi dampak lewat healthy lifestyle lah. Lewat menyuarakan healthy lifestyle. Berarti rentang usianya tuh lumayan jauh ya? Elmen itu di tahun aku 18 sampai 38. Wow, jauh jauh banget juga, ya, pantas iya. variatif. Ya, Pantes juara tahun 2021 tuh dia pas juara umur 39. 38. Wow. Jadi benar-benar di batas umurnya. Iya. Berarti are you the youngest winner? Baik, di ajang di tahunku ya. Oh, the youngest winner Iya. ya. The youngest winner ya. Wow. Selamat ya. Keren banget. Keren banget. Soalnya kayak kita pas itu aku juga ngelihat dia menang itu dari story teman-teman kan, karena kayak banyak banget yang kayak congrats Naya kayak wow. Ini story banyak banget titik-titik kayak kalian banyak banget congrats Naya. Tapi pokoknya singkat cerita kenapa aku bisa ikutan kayak gitu. Ada orang yang approach. Jadi iseng-iseng doang juga ya awalnya sebenarnya. Kayak kita anak DKV juga Iya. fokusnya Gambar. Ya, portfolio, habis itu ya gambar. Desain. Dari hal kecil ya. Iya. Tiba-tiba hidupnya langsung beda itu banget. sih, itu paling yang masih inline sama DKV tuh di editing Oh. konten. Iya, Jadi kayak berguna banget sih emang. Itu kerjaan kreatif kan. Jadi kayak, ya kita belajar juga, ada passion juga buat konten. Yang kebetulan yang bisa aku kontenin di saat itu ya aku nge-gym. Dan dari situ dapat approach gitu deh. Berarti kalau ini kan semuanya kan bisa dibilang lumayan panjang ya. I mean, Elmen, gue udah pernah lihat ada program-programnya gitu kan ya, kayak mesti menyuarakan maksudnya kayak olahraga dan apa segala ke orang-orang. Terus even to reach kata menang aja tuh kan susah. Soalnya kan mesti ada kelompoknya juga kan waktu itu ya. Yes. Nah, itu berarti role support systemnya berarti gede juga dong. Gimana tuh? Mungkin dari keluarga? Ya, sebenarnya gue tuh agak private ya pas mau ikut ajang ini. Karena niat awalnya belajar, bukan yang mau bukan datang tuh buat emang udah penuh persiapan, terus pengen banget menang, pengen banget aim for the highest pencapaian. Cuman along the way ya lama-lama teman-teman pada tahu, terus ya iya sih, support system benar-benar berperan besar, terutama keluarga. Kayak di situ kan nggak tahu ya, suddenly tiap hari hektik banget. Dan aku tuh nggak biasa manage hektik. Kayak biasa tuh aku orangnya yang slow living lah, lumayan santai. Kayak biasa, nggak tahu sih kalian gimana, tapi buat di industri kreatif biasanya I prefer slow living, lebih ke apa sih, brainstorm idea, lebih banyak merenung atau lebih banyak revisi karya gitu kan. Since Elmen, hari-hari tuh nggak ada yang slow pace gitu loh, semuanya fast pace. Dan itu aku struggling kayak buat ngatur jadwal ini, ngatur jadwal itu, dan di situ keluarga berperan besar banget sih. Kayak kadang aku lupa ada janji ini, tapi diingetin. Iya, kayak gitu. Jadi aku nggak ada manajer, cuma aku ada keluarga. Yes. Boleh kali kita jadi manajer. Mencari kesempatan banget nih. Oke, sebenarnya nih kan kamu sendiri tuh anak DKV kan, sama kayak kita. Iya. Terus juga dunia kontennya di dunia konten perfitnessan, lari. Itu how do you balance both of creative side sama secara kalian, kalau lu tuh training tuh gimana? Kan harus dibalance tuh. Dari dunia seni sama fitness gitu mungkin ya. Nah ini mungkin it seems hard di awal gitu ya. Balance dua hal yang sebenarnya spend time dan energi banyak. Tapi ternyata healthy lifestyle tuh beneran has a big role gitu loh dalam hidup, dalam kerjaan apapun kalian itu. Dan aku tuh ngerasain pas udah makin ikut Elmen kan secara langsung kita nyorain hidup sehat ya, kita lakuin juga kan. Iya. Aku lakuin and it actually saling mendukung gitu. Kayak being healthy itu makes you more creative, like muncul-munculin idea, terus productivity juga lebih, bilangnya apa ya,
kerja tuh lebih produktif. Produktif kan bukan berarti kita mesti spend banyak jam gitu ya. Iya, Bisa cuma 3 jam, cuman udah banyak banget yang kita kerjain. Tapi kitanya aktif gitu ya. benar. Yes, dan itu aku rasain banget developmentnya ketika aku apply health lifestyle dalam sehari-hari kayak gitu. Memang switchingnya agak susah dari habit, begadang, Iya, benar. kelarin banyak tugas segala macam, perlahan di switch jadi yang early workout, tidurnya nggak malam, itu agak susah. Apalagi apa sih switchingnya tuh harus tetap jaga pertemanan kan, jadi kayak ke teman-teman ngajaknya kapan, kita ya perlahan harus nolak kalau udah mulai malam banget gitu. Dan di awal susah, cuman it's worth it gitu. Kalau kayak kerja kelompok gitu? Kerja kelompok, ya aku minta request, guys boleh gak jangan malam-malam banget gitu, kayak I gotta wake early besok paginya gitu. So you do your kayak I know you run, kayak lu lari kan? Iya. Itu kayak setiap hari berarti? Hampir, kayak seminggu Amazing. 4-6 kali lah. And the gym? Gym sekarang ya 3-4 kali gitu. Olahraga Ran. Olahraga tim, ayo tim. Ayo lari. Gue lihat di Instagram. Oh iya jelas. Jelas. Seaktif Nail nggak? Enggak. Sebulan sekali. Tapi ada. Ada lah sebulan sekali gerak mah. Yang penting ada gerak. Ini kalau viewers belum tahu ya, biasa tuh kalau kita lihat story-nya Nael itu tuh pagi udah lari, udah gitu siang kita lihat nih di kampus dia lagi kuliah, terus sore ada lagi lah dia acara gitu. Pokoknya kita tuh kalau ngelihat kita ikutan capek gitu loh guys. Beneran kita ngelihat A day in my life gitu ya. A day in my life-nya rame banget. Orang mah kayak chill banget, ini bener-bener rame banget guys. Tapi dia bener-bener gak ada capeknya. Tugas juga kelar ya kan? Iya, makanya banget. Nah, dalam span elemen ini kan berarti kan benar-benar harus dimaksimalin banget. Mungkin ada pelajaran yang didapat dari situ, dari mungkin ngatur schedule atau gimana, dan kayak ada yang memorable nggak dari elemen? Banyak banget sih, kayak start from tadi ya, dari ngatur jadwal sama kuliah. Itu tuh kayak ngajarin banget kalau we actually can gitu. Kita di awal mungkin mikirnya, oh it's too much on our plate, udah kebanyakan di piring kita, masa mau nambahin lagi. Tapi ternyata kalau ada manajemen yang baik, time and energy ya. Anak muda ini biasa fokusnya di time doang, energinya lupa di manage. Kayak nyangkanya bisa lah hari sepenuh apapun kita bisa lewatin, tapi we need energy management. Jadi itu impact ke productivity. Jadi kayak kita nggak bisa bilangnya apa ya, nggak bisa sok kuat kayak satu hari itu mesti penuh semua dan itu berjalan the whole week itu nggak bisa kayak nggak akan produktif. Kayak lama-lama malah jadi kayak gimana ya, hampa gitu, kayak sibuk-sibuk doang tapi ini gue lakuin apa ya gitu. Kemarin kita syuting aja seharian capek ya. Ya udah lumayan demot ya. Ini anak gak demot-demot, keren banget. Tapi itu importantnya di masa muda tuh ya gain experience ya. Iya benar. Jadi kalian tahu kan kalau mungkin itu bukan buat gue. Benar. Oh ini bidang gue. Oh ini gue passionate sama opportunity ini. Oh ini bukan untuk gue. Dan ya growing up makin tahu harus selektif, kayak iya ini kayak apa, dan kita seek-nya tuh untuk kemana, cari opportunity tuh kemana. Itu yang ngajarin aku banget sih ketika dapat opportunity jadi winner element gitu. Manajemennya sama being selektif sama opportunity harus carinya kemana kayak gitu. Mudah-mudahan dari hasil syuting kemarin kita dapat opportunity lain ya. Amin ya teman-teman ya. Oke nih, mungkin viewers juga pengen tahu lebih lanjut. Kita tuh udah ngikutin Nael juga ya, kita udah ngeliat nih, biasanya di story-story dia ngepost, postnya juga sangat interaktif ya guys, jadi bisa dilihat di Instagramnya. Mungkin mau promosi nama Instagramnya. Di @nathanael ya gitu. Nah, di Instagramnya ini dia juga ada ngepost soal amblyopia ya. Nah, waktu speech-nya di Elemen itu aku sempet nonton, itu bagus banget, sumpah keren banget. Mungkin boleh diceritain tuh dari amblyopia maksudnya bisa dilatih tuh gimana caranya? Oke, ini kaitannya sama sekarang ya. Pokoknya, ya aku lahir punya amblyopia. Kayak baru ketahuan tuh di umur 6. Sedangkan harapan untuk sembuh total tuh cuma sampai umur 7 tahun. Gitu. Udah banyak lah case, tapi nggak di Indonesia, di luar negeri. Yang bilang tuh kalau amblyopia mau sembuh tuh emang harus terapi, nggak bisa operasi. Dan itu kemungkinan besar cuma bisa pas kecil. Kalau udah besar kayak kemungkinan kecil lah untuk sembuh gitu. Nah, pokoknya
pokoknya singkat cerita aku masa kecil spend time buat terapi. That's why kayak aku rasa ini cukup memorable sih, karena masa kecil aku tuh aku terapi iPads, jadi mata normalku ditutup supaya mata ambliopia ini by the way straddle-nya di otot. Jadi ibarat olahraga kita perlu latih ototnya gitu. Jadi otot mata gitu berarti. Otot mata. Jadi mata normalku ditutup, mata ambliopia itu dipaksa buat lihat kayak Biar fokus gitu ya. biar fokus. Dulu tuh bisa kayak gerak sendiri gitu. Oh. Kayak strabismus kayak jarang, cuman nggak it's different gitu. Nah dari situ pokoknya singkat cerita yaitu has a big impact ke hidupku lah, kayak soal disiplin, harus taat sama terapi gitu. Itu kan dibentuk banget ya pas kecil pas terapi itu. Mama bilang terapi sehari itu 12 jam misalnya gitu. Ya aku mungkin nggak ngerti untuk apa, cuman Ya, nurut aja. nurut ya gitu. Itu udah God's grace sih kenapa bisa kayak gitu. Dan ketika di elemen banyak orang bilang lu tuh kalau mau on top pokoknya harus bisa seunik mungkin, karena elemen udah dari 2018 udah banyak lah orang mau ikut. Dan biasanya tuh kenapa nggak sampai top, karena Selling point-nya kurang. Kayak oke lu hidup sehat, oke lu nge-gym, oke lu good looking, semua punya gitu. Iya. Dan lu harus ada, bukan harus sih, akan lebih bagus kalau lu tuh punya cerita. Ada something special yang gitu ya. Iya. Karena kan kita hidup di era juga orang bisa di ikonik karena ada ceritanya gitu kan. Benar-benar. Kenapa itu salah satu yang gue pelajari juga, storytelling ketika ikut elemen, to be especially influencer ya. Lu kalau mau dilihat orang tuh ya punya keunikan, dan salah satu cara paling efektifnya tuh through storytelling gitu. Dan ketika lihat ini adalah beberapa mentor gue, orang-orang lebih tua, lebih pengalaman, kasih tau gue kayaknya lu bisa diceritain ini om dia. Tadinya bingung kayak mau kaitin apa sama elemen, apa kaitannya sama fitness, otot gitu kan. Terus kaitin aja nilai-nilai yang lu dapat tuh dari terapi itu apa tadi, taat, disiplin gitu. And it comes bener sih ketika dilihat, oh ya gue juga bisa atlet kan perlu itu. Dan itu terbentuk dari kecil sudah terapi kayak gitu. Ya mungkin this whole time kita lihatnya sebagai keterbatasan ambliopia. Cuman ternyata bright side itu lebih terang sebenarnya. Ada greater good, kayak sebenarnya dengan lu ambliopia lu belajar banyak dari kecil yang mungkin nggak semua orang kecil pelajarin dari kecil. Gitu. Ada message tersendiri ya, tadi kayak misalnya ngomongin disiplin jadinya karena ngomongin nih tadi kan dulu jadinya disiplin karena harus pakai terapi ya, pakai iPad 12 jam gitu-gitu. Terus juga dari segi fitness nih, gimana sih ngebangun kebiasaan sehat dan menjaga motivasinya? Kan soalnya nih ya, kalau jujur nih, kalau gue olahraga kayaknya sebulan sekali. Disepil. Karena kayak ya udah gitu gak suka. Terus kayak lo tuh gimana bisa kayak hampir seminggu setiap hari lah, let's say motivasinya gitu. Tuh apa gitu biar bisa hidup sehat. Kenapa? Berarti ini juga kan you went to gym itu sebelum elemen kan? Iya, sebelum. Like abis elemen makin lagi berarti kan? Yeah, so how? Apalagi di cafe kan kalau gamba diem aja gitu loh, maksudnya kayak udah nyaman depan laptop gitu. Sampai sakit punggung kadang-kadang. Experience it. So, kayak sakit punggung gue ngerasain gitu. Actually orang tuh banyak bilang bangun habit, atau be consistent, be discipline. Menurut aku ada satu yang kayak sebenarnya paling penting, itu reasons-nya. Kamu harus paham dulu kenapa you gotta live a healthy lifestyle. Kayak kenapa lu harus olahraga, kenapa lu harus jaga badan gitu. Kalau gue sendiri, ini reasons bisa beda-beda tiap orang. Tapi kalau ke gue sendiri, tips mungkin bisa jadi tips yang nonton kalian juga di podcast episode ini. Feeling grateful of what we have sih. Dari misalnya the capability kita bisa gerak, kita ya bisa dibilang mungkin secara fisik sempurna, bisa gerak ini itu. Mungkin kan nggak sedikit, not to compare ya, tapi nggak semua orang bisa seberuntung ini. Gitu. Terus energi, terus fasilitas, kayak kita hidup di kota urban area yang semuanya ada, apalagi akses buat kesehatan. Jadi kayak selain energi, selain capability kita buat gerak segala macam, the knowledge that we can know, oke, kita tuh akan lebih baik kalau hidup sehat gitu.
karena masih banyak daerah yang sebenarnya belum terjangkau edukasi yang proper sehingga tuh mereka nggak tahu hidup sehat tuh sebenarnya penting atau enggak, kayak gimana caranya gitu. Dan itu menurut aku kayak udah di depan mata semua. Kayak ya udah, apa motivasi, apa reasonnya kenapa nggak mulai hidup sehat gitu. Jadi satu di reason sih, bersyukur karena ada itu semua, karena dapat pikiran juga lah kayak health lifestyle ini sehat gitu. Udah ada pikiran itu, kenapa nggak dilakuin gitu. Dua, tipsnya ya make it a habit sih. Gitu. Kayak mungkin nggak perlu di force di awal, kayak 30 minutes itu udah lama di awal. Jadi dulu tuh gue kayak cuma 15-20 menit. Tapi ya try to make it ya mungkin 3 atau 4 kali seminggu. Gitu Ray. Gitu aja. Gitu Tim. Gitu Ray, itu bisa Tim. Ayo. Karena gue sendiri sampai sekarang ya masih suka dealing with time management ketika olahraga. Karena olahraga tuh sebenarnya misalnya kita olahraga sejam. Yang ke-spend tuh bisa 2 jam buat beres-beresnya, buat jalannya, buat nunggu keringnya gitu. Dan itu gue risih sebenarnya. Cuman karena udah make a habit, udah tahu reasonnya kenapa, ya I'm just doing it gitu lah. Gitu. Mungkin talking about discipline nih, kita kan sering lihat nih kegiatan lu udah banyak banget. Tapi lo masih bisa nyempetin gitu loh buat pelayanan, ya kan biasa main musik. Udah gitu kita juga lihat lo ada volunteer juga. Udah gitu di samping itu juga kita lihat nih lo ada band, ya kan? Ada band kan? Berarti hobinya emang ada main musik juga? Ada. Jadi main musik tuh sebenarnya dari kecil ya, gue tuh dikenalnya pianis gitu. Until gue join elemen segala macam. Langsung ganti title ya? Identitinya tuh orang langsung yang otot-otot itu ya. Kayak business yang lari, gue kayaknya dulu gue dikenal sebagai pianis sebagai anak DKV, kayak kenapa sekarang kayak gini gitu. Tapi benar, dan itu kan namanya hobi ya. Kayak kita seneng lakuinnya, jadi ya gue tetap lakuin gitu. In order to balance my life lah gitu, buat refleks buat relasinya gitu ya, stress reliefnya gitu. Tapi lama-lama kayak ya emang itu bagian dari diri gue sih, jadi emang nggak bisa dilepas ya. Lebih prefer dipanggil pemenang Elmen atau pianis nih? Kan dulu katanya dipanggilnya pianis, terus tiba-tiba sekarang jadi pemenang Elmen. Atau anak band? Apa anak di kafe? Bisa semua tuh. Karena pencapaiannya enggak sih, karena apa ya, dari sebutan itu kayak orang mikirnya healthy atau apa, dan dari situ mungkin baru bisa dicari kayak dia menang karena apa sih, dia ini siapa. Karena biasanya tuh yang menang kan yang bukan yang mainstream gitu. Dari itu baru deh orang, dia tuh pianis juga. Gitu. Bener-bener bisa. Jadi mengenalkan title lainnya gitu ya. Iya. Nih, di antara kesibukan antara seni, fitness, sama persiapan Mr. World, sekarang lagi persiapan kan berarti? Yes. Bentar lagi? Iya, 20 hari lagi. Wow. Mr. World. Tuh, jadi untuk teman-teman yang nggak tahu, bentar lagi tuh Nael mau berangkat untuk Mr. World di Vietnam. Terus pengen tanya nih, kan tadi selain harus disiplin, untuk time managementnya itu gimana biar lancar semua? Pasti kan kayak cekcok gitu. Gue aja yang cuman sebagai anak DKV pulang pergi kampus sama organisasi aja kadang kayak pulang organisasi tuh pulang mau ngerjain tugas kayak aduh capek. Itu kalau buat ngerespon cerita lu ya, itu istirahat proper penting banget sih. Jadi kayak if I am not having a proper sleep di malamnya, gue ngerasa kayak gitu juga. Kayak all day itu capek. Tapi ya apa sih, pasti kita ada coping masing-masing lah buat ngatasin capek itu ya. Kayak apalagi kalau agendanya udah janji sama orang, kita nggak bisa tiba-tiba malas-malasan gitu kan. Jadi proper sleep tuh penting buat for a productive day. Berarti selalu 8 hours sleep a day. Jujur enggak. Karena tuh ada agenda malam yang mungkin karena unpredictable jadi agak ngaret, jadi gue pulang nggak terlalu early, jadi sleepnya juga ini minimal kepotong gitu ya. Besok paginya udah ada agenda pagi lagi, dan itu ya nggak mungkin 7-8 jam, tapi gue usahakan proper sleep itu selalu gue prioritasin. Kayak gitu. Terus kayak gimana caranya? Ya tadi sih reasonnya kayak especially persiapan Mr. World ini ya. Jadi singkat cerita gue kasih tau ya, Mr. World itu
Miss World tapi versi cowoknya. Organisasi yang ngadain itu sama kayak gitu. Dan mereka tuh punya penilaian di beberapa fast track. Some of itu ada di sport. Jadi kayak ada challenge, sport challenge, talent challenge, terus charitable apa bilangnya, charitable project. Pokoknya yang project sosial itu, charitable and social project. Terus ada apa ya, tadi aku disebut apa aja, fitness, charitable project. Ada head to head itu debat. Using everything ya. Iya, jadi kayak semua itu dipersiapin, kayak knowledge about world issue, terus tadi latihan public speaking untuk presentasi social and charitable project, sport challenge. Jadi setiap hari, nggak setiap hari sih, pokoknya harus rutin jaga fisik tiap hari, dan itu it makes my whole day itu penuh banget. Dan itu kayak menurut gue kalau gue nggak punya reason yang kuat, gue nggak akan kuat tengah jalan gitu. Dan reasonnya tadi kayak being grateful, kayak ini sih nggak cerita ya, kayak gue belum pernah ceritain ke banyak orang sih. Ini tuh tiba-tiba banget gue bisa banget. Jadi mekanismenya tuh yang juara elemen tuh belum tentu dikirim ke internasional. Dan Miss World ini sendiri terakhir ada 2019. Udah lama sih. 5 years kayak presiden. Bener. Tapi pokoknya ajang ini random lah gitu, karena biasanya yang rutin tuh si Miss World. Jadi ajang ini baru tiba-tiba ada, di announce di Mei kemarin. Terus dapat announcement kalau yang punya license di Indonesia tuh Elemen by the way. Jadi yang punya rights buat ngirim perwakilan tuh dari Elemen. Nah terus somehow restriction-nya tuh cuman allow gue doang gitu, kayak range umur cuma 17 sampai 27. Habis itu persyaratannya harus menang di ajang nasionalnya. Dan winner-winner sebelum gue tuh nggak ada yang di bawah 27 umurnya, kayak lebih tua, 30s lah gitu. Dan itu kayak nggak tahu ya, mungkin I believe in God, jadi ya emang udah jalannya ya. Tuhan. Ya udah jalannya, dan itu yang gue jadi reason sih, kayak ya udah emang Tuhan mau berkarya lewat kesempatan gue di sini. Even though it's not my thing gitu. Actually sebenarnya gue nggak pernah punya plan untuk ke industri atau ikut ajang kayak gini sih. Pageantry gitu? Nggak, pageantry. Even pageantry sendiri, gue baru tahu istilah pageantry itu pas ikut Elemen. This whole time gue dari lahir sampai umur 21, 20 lah, baru tahu istilah pageantry itu di umur 20. Baru tahu tuh ada Putri Indonesia gitu-gitu. Jadi kayak ini something new banget for me, dan gue jadi belajar banyak kayak how to deal in this industry segala macam, how to behave dan segala macam. Dan gue percaya emang ya dunia kan penuh surprise ya, dan nggak everything happen for a reason. Ini pasti ada bright side-nya, ada baiknya. Mungkin gue nggak pernah planin ini 5 tahun lalu, 2 tahun lalu, tapi Tuhan kasih kesempatan ini, dan ini nggak kecil, nggak ece-ece, jadi kayak harus sungguh-sungguh sih jalaninnya gitu. Tapi berarti kalau dari Elemen itu kan bukan pageant ya, tapi dia bisa masukin pageant gitu. Karena dulu karena pageant luar percaya sama Elemen. Untuk perwakilan. Iya, mereka percaya yang kalau Elemen yang ngirim tuh berkualitas. Somehow kayak gitu. Udah lumayan dikenal kayak gitu. Jadi mereka untuk apa sih? Although fokusnya Elemen bukan ke pageantry, tapi mereka belum cukup percaya ke pihak lain untuk pegang license gitu. Mantas. Terus sejauh ini gimana? Grogi atau gimana? Persiapannya I'm nih. quite confident sih gitu kan. Jadi kayak dari awal tuh nothing tulus aja, kayak oke, Tuhan udah kasih kesempatan, udah dikasih range waktunya juga. Mungkin kalau buat beberapa orang tuh ini nggak lama sih, bentar. Gue diumumin Juni, terus ajangnya November. Gitu. Biasa tuh setahun sebelumnya atau gimana. Dan ya udah kayak dari ini logically thinking ya, dari beberapa hal kayak restriction yang mengerucut ke gue, terus ini itu gue jadi kayak ya udah ini emang giliran gue, it's my turn. Tuhan punya kepercayaan di gue, ya udah ntar Tuhan yang bakal bimbing juga gitu. Jadi kayak nothing to worry. Berarti ini selain lo aktif fisik, lo juga harus pentingin mental health dong ya? Mental health juga. Baru kemarin kan mental health day kan. Iya benar. Sebenarnya kaitannya cukup kuat sih, jaga kesehatan fisik ke mental gitu. Kayak gitu. Ada researchnya yang buktiin kalau hidup lebih sehat tuh
Gak cuma ke badan tapi mentally juga. Benar. Nih, ini kan you have a lot of followers di Instagram and a lot of friends and you have a supportive family. Is there anything yang lu mau omongin ke orang-orang yang udah buat ngedukung Mungkin lu, fans lu nih. atau Ada no fan clubnya nggak nih? Iya. Enggak. Kalau misalnya tiba-tiba blow up nih, pengen punya nggak nama fans? Seru kali ya. Seru dong. Coba. Udah lama. Apa fans club ya? Apa ya? Apa? Nama fans club. Nail Dicted. Bisa. Kalau tiba-tiba besar nama fansnya Nail Dicted ya. Nail apa nih? Notes guys, take notes. Ya, ada nggak nih pesan-pesannya for like maybe your friends atau your family for like what for thinking the support that they give. Yang pasti thank you banget karena gue nggak pernah plan nih buat di sini. Kayak kita diajarin kan kayak buat 5 years plan, what do you see yourself in 5 years, kayak ini nggak sama sekali ada, nggak pernah kepikiran juga. Jadi thanks a lot udah apa ya, kasih support, kasih kesempatan buat ke diri gue ini yang sebenarnya nggak pernah aiming di sini, tapi ternyata lewat sini tuh bisa sebarin dampak positif ke jangkauan yang lebih luas. Jadi thank you itu satu, dua juga thank you untuk supportnya satu, thank you untuk kepercayaannya satu, dua, dan thank you udah mau ikut menyalurkan dampak itu sendiri. Karena kalau dari gue sendiri, gue percaya dampaknya nggak akan seluas itu, tapi ada ranting-rantingnya lagi gitu yang sebar-sebarin, dan itu udah di luar kendali gue. Ketika it happen, itu udah di luar kekuatan gue, jadi itu gue bersyukur banget bisa terjadi. Emang Nail doing God work ya. Amin. Nah ngomong-ngomong nih, kan udah mau lanjut nih ya, kita ada segmen game nih mungkin nih. Oke, Nail. Yes. Kita akan tebak-tebakan seputar lagu dan juga musisi Indonesia. Ini gimana nih, kita cepet-cepetan yang jawab. Ya. Berarti aku sama Raya bareng. Apa nih kayak It Bulaga? Ini Super Family 100. Ya. Jadi begini, kalau yang tahu angkat tangan ya, langsung angkat tangan. Oke. Kalau yang tahu ya. Ada ngetep nggak? Jadi 3 pertama ini dikasih tahu, dibocorin dulu. 3 pertama kita akan main lagu ya. Tebak lagu dulu, dan yang kedua kita akan tebak nama musisi. Oke, boleh. Jadi Penyanyi Anak Indonesia. band bisa nih harus nih. dan tolong dulu. pay attention ya. Jadi ini dia lagu pertama. Terlalu sadis caramu menjadikan diriku pelampiasan cintamu agar dia kembali padamu tanpa peduli sakitnya aku. Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi kepadaku suatu saat nanti. Ini jadi boleh langsung Boleh. Ya, jawabannya. Kalian nggak ada. Enggak. Lagi mikir. Coba tahu artisnya lagi. Pokoknya itu Raisa. Kayaknya mantan terindah sih. Salah, Bukan. bukan. Waduh. Apa ya? Ulang liriknya. Oke, rapnya ya. Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi padaku suatu saat nanti. Hingga kau sadari sesungguhnya yang kau punya. Hanya aku tempatmu kembali. Ini artisnya doang boleh nggak? Judul lagunya. Aduh, Ya, taunya artisnya Afgan. Iya, judulnya. Kalau yang tahu. sadis. Oh iya, itu Afgan ya? Fokus. Oke, siap ya. Berada di pelukanmu, mengajarkanku apa artinya kenyamanan dia. Ayo. Rizky Febian, Iya. Kesempurnaan Cinta. Mantap. Lagu yang terakhir. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi. Akad. Salah. Gue pengen ngomong itu, cuma liriknya nggak gitu. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu. Sheila on Seven bukan? Bukan. Aduh. Angkat tangan dulu ya. Tapi, oh iya maaf. Boleh terusin? Jangan kau coba tanyakan kembali rasa yang ku tinggal mati. Dan Seperti mungkin hari bila kemarin. nanti kita akan nggak tahu judulnya. Apa judulnya? Itu sering denger. Dan mungkin bila. Yang nyanyi Peter Pan Judulnya. nggak tahu. Emang Peter Pan? Bukan mungkin bila nanti judulnya. Hampir betul. Bila nanti.
Mungkin. Dan Mungkin bila. Tifa ambil jawabannya. Bisa jadi. Mungkin nanti. Mungkin nanti betul. Oke, sekarang tebak nama musisi. tahun 2000 kalian guys. Dia yang satu ini lahir di Surabaya 26 Mei 72. Waduh. Dia mencintai band Queen dan dia adalah penggagas sebuah band yang vokalisnya adalah Ari Lasso, Oke. Once, Firza ya, Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Ya. Wih. Mantap. Oke, Si anak band ini Anak mah. band ini. ya kita tes lagi wawasan khusus ya, gue guys. salah. Guys, fokus. Pria ini memiliki dua profesi, penyanyi dan juga dokter. Dia terkenal sebagai penyanyi jazz ya. Tompi. Tompi. Kok gue ya. mau jawab Once? Itu dokter emang. Oke, Oke. ada lagi? Oke, itu dia gamenya, guys. Semoga menambah wawasan musik kalian. Dapat piring cantik gak? Semoga bermanfaat. Hadiahnya. Dapat ilmu dulu. Dapat ilmu. Amazing. Makasih. Oke, Thank you. Oke. thank you guys. Seru. Thank you. Oke, Baca kalau gitu. wawasan musik pertama ya. Lagi dong. Oke, deh, kalau gitu mungkin kita lanjut nih ngebahas. Kita udah mau di akhir ya. Kita mungkin ngebahas rencana panjangnya Nael nih nanti ke depannya. Iya. Kan tadi kan dibilang sekarang kan nggak bisa planning kan, semuanya impromptu kan. Jadi Tiba-tiba mungkin nih kalau semuanya. bisa planning ke depannya mau ngapain nih abis Mr. World mungkin, abis semua ini, abis lulus tugas akhir. Sebenarnya after these 2 years banyak banget pengalaman yang membuka mata gue lagi sih. Jadi kayak dulu gue pikir oke, jalan gue udah di DKV, dunia kreatif, udah nanti kerjanya di kreatif industri aja udah. Iya. Tapi ternyata sejalannya ini belajar banyak hal juga, kayak global issue tadi kan gue belajar. Pokoknya apapun pekerjaan nanti, gue pengen yang bisa sebarluasin dampak positif sih. Actually, gue punya cita-cita jadi dosen sih, habis ikut ini semua. Dosen Kayak, DKV. Mungkin. Widih. Mungkin, serius. Kemungkinan besar. Karena ya S1 kita Iya benar. DKV kan. Atau kerja di something yang punya keterlibatan ke world issue, NGO something gitu. Itu salah satu impian juga. Cuman salah satu wish gue sih, gue pengen traveling gitu. Wish ini top country yang pengen didatengin atau city. Switzerland sih. Ya. Tuh teman-teman ajak Nael ke Switzerland. Siapa tahu nih yang di sini ada yang punya tour and travel Oh, iya, bisa benar. langsung dipromosikan. Endorsement. Ya kita bisa collab gitu. Yes, asik banget. Karena traveling kita bisa apa ya, brings many idea aja. Iya benar. benar banget. Oke, mungkin boleh nih karena kita ada di akhir, mungkin boleh pesan-pesannya yang pengen disampaikan ke viewers kita. Oke. Ini targetnya youth tapi senangku bisa ke semua orang sih. Oke. Pokoknya nggak harus satu sentence, nggak nafas gitu kan, nggak kan. Kayak ngomong santai aja. Iya. Aku tuh belajar banyak hal kayak no matter limitation kalian apa, kalau mau jadi dampak itu bukan requires perfection. Itu yang sering kali dunia cari atau dunia anggap ya. Tapi it requires you hati yang mau ini sih, hati yang mau tulus, emang mau jadi dampak. Mungkin melalui pelayanan, melalui show up ke mereka yang butuh, melalui pokoknya intinya to be the light, to be a channel of the peace gitu. Dan sebenarnya ini gantian oleh kita Gen Z, kayak we have the apa sih keahlian untuk berinteraksi di media, bikin konten segala macam, dan tinggal tunggu apa lagi. Kadang tembok-temboknya tuh cuma di pikiran kita sendiri. Sedangkan kalau lu start tuh pengen willing to make an impact, itu bisa jadi besar banget. Karena itu yang gue alamin beberapa tahun lalu, dan turns out buahnya nanti akan tumbuh sendiri. Dan itu apa ya, tujuan akhir hidup menurut gue sih, semua orang pengen ada legacy, dan legasinya Ya benar. baik, Bener-bener. no matter ke satu anak doang, ke satu orang, itu udah priceless harganya. Oke. Dan gak ada batasan untuk melakukan itu semua sih. So, Nael, we're so happy to talk with you. Thank you for your time. Also, good luck for the future, for your future, for Mr. World. Yeah, we cannot wait to see what the future holds for you. Yes. Jadi Thank you. terima kasih banget. Terima kasih juga untuk para penontonnya. Para Thank you, viewers. Thank you, viewers. Dangdut. That's it. We're going to always root for you. Yeah.
Yeah, so good luck for Mr. World Indonesia 2024. Thank you, Raya. Okay, Thank you everyone. Bye.